Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal karismatik dan sederhana, dikejutkan dengan hadiah istimewa dari seorang donatur dermawan. Sebuah mobil Hummer listrik berwarna hitam mengilap tiba di halaman pesantren, membuat para santri dan warga sekitar penasaran. Donatur tersebut mengatakan bahwa hadiah itu adalah bentuk apresiasi atas dedikasi Gus Ikdam dalam mendidik generasi muda. Namun, hadiah itu justru menuai berbagai reaksi. Sebagian orang memuji, menganggap mobil itu simbol kemajuan dan dukungan untuk teknologi ramah lingkungan. Tetapi, tak sedikit pula yang mencibir. Mereka merasa mobil mewah seperti itu tidak pantas dimiliki oleh seorang ulama yang seharusnya hidup sederhana. Gosip mulai berhembus, menyusup ke setiap sudut desa. Gus Ikdam, meski tersenyum saat menerima hadiah tersebut, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia tahu bahwa hadiah ini bukan sekadar kendaraan, melainkan ujian baru dalam hidupnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah niat baik donatur ini akan menjadi berkah, atau malah fitnah bagi dirinya? Di warung kopi pinggir jalan, suara orang-orang yang membicarakan Gus Ikdam tak pernah surut. Ada yang menuduhnya berubah sejak menerima Hummer listrik itu, seolah-olah melupakan prinsip kesederhanaannya. Ulama kok pakai mobil mahal? Nggak pantas, kata seorang pria dengan nada sinis. Namun, tidak semua berpendapat demikian. Seorang pedagang kopi tua, Pak Arif, mencoba membela. Mungkin saja Gus Ikdam punya alasan. Jangan mudah berprasangka buruk, katanya, tapi suaranya tenggelam di tengah gelombang cibiran. Gosip itu terus berlanjut, mengalir dari mulut ke mulut, menambah panas suasana. Di pesantren, Gus Ikdam mendengar semuanya. Ia berusaha tenang, meski hatinya terusik. Ia merasa bahwa niat baiknya dan alasan menerima hadiah itu telah disalahpahami. Namun, ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat untuk memberi penjelasan. Di media sosial, topik tentang Gus Ikdam dan Hummer listriknya menjadi viral. Foto mobil itu beredar dengan berbagai caption pedas. Beberapa menyebutnya, "I ulama hedon", sementara yang lain menyindir, "Ya ini contoh ustaz seleb". Komentar-komentar itu tak henti-hentinya masuk, membanjiri akun media sosial milik pesantren. Gus Ikdam berusaha mengabaikan komentar negatif itu. Namun, setiap kali ia melihat wajah para santri yang khawatir, ia merasa bersalah. Ia tak pernah ingin pesantrennya menjadi sorotan karena hal yang dianggap kontroversial. Di sisi lain, keluarganya juga mulai terganggu. Istrinya, Nyai Fatimah, berusaha menenangkannya. "Sabar, Gus. Mungkin ini ujian. Jangan biarkan mereka mengaburkan niat baikmu," katanya. Gus Ikdam mengangguk, meski hatinya mulai merasa berat. Di tengah malam yang sunyi, Gus Ikdam duduk di ruang tamu bersama istrinya. Ia merenung dalam-dalam, mencoba mengurai perasaannya yang bercampur aduk. "Fatimah, aku menerima hadiah itu karena aku ingin menunjukkan bahwa teknologi ramah lingkungan itu penting. Tapi lihat apa yang terjadi," ujarnya dengan suara lirih. Nyai Fatimah menggenggam tangannya lembut. "Niatmu sudah benar, Gus. Tapi tidak semua orang bisa langsung memahami. Jangan biarkan ini menghalangimu berbuat baik," katanya menenangkan. Gus Ikdam menarik napas panjang. Ia tahu istrinya benar. Namun, rasa kecewa tetap menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah dikhianati oleh persepsi masyarakat yang cepat menghakimi tanpa memahami maksud sebenarnya. Keesokan harinya, Gus Ikdam tetap menjalankan rutinitasnya, termasuk mengisi ceramah di masjid desa. Namun, suasana terasa berbeda. Beberapa jemaah memandangnya dengan sinis, sementara yang lain berbisik-bisik saat ia melangkah masuk. Saat ceramah dimulai, Gus Ikdam memilih untuk tidak menyinggung kontroversi yang tengah hangat dibicarakan. Ia fokus pada pesan-pesan agama yang menenangkan hati. Namun, ia tahu bahwa banyak hati yang masih dipenuhi keraguan. Setelah ceramah selesai, ia kembali ke pesantren tanpa banyak bicara. Di dalam hatinya, ia mulai merencanakan langkah berikutnya untuk meredakan situasi yang semakin memanas.
Gus Ikdam mengundang beberapa orang terdekatnya untuk berkumpul di ruang kecil pesantren. Di sana, ia mengungkapkan keresahannya. Aku merasa harus melakukan sesuatu untuk menjelaskan ini. Tapi aku takut kalau salah langkah, semuanya akan semakin buruk, katanya. Salah satu orang kepercayaannya, Ustaz Hasan, memberi saran. Gus, mungkin ini saatnya Anda angkat bicara. Tapi lakukan dengan bijak. Jangan terbawa emosi, ujarnya. Yang lain setuju, mendukung agar Gus Ikdam memberi klarifikasi di depan masyarakat. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat bahwa langkah terbaik adalah mengadakan pertemuan terbuka di pesantren. Gus Ikdam hanya bisa berharap bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua. Hari pertemuan tiba, aula pesantren penuh sesak oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ada yang datang untuk mendengar penjelasan Gus Ikdam, tapi ada pula yang sekadar ingin memastikan gosip yang beredar. Gus Ikdam berdiri di depan, menatap wajah-wajah yang penuh tanda tanya. Ia merasa gugup, tapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk meluruskan semuanya. Dengan hati yang mantap, ia membuka pertemuan dengan salam dan doa. Ada banyak hal yang ingin saya jelaskan, tapi saya harap kita semua bisa mendengarkan dengan hati yang jernih, kata Gus Ikdam memulai. Aula menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Dengan tenang, Gus Ikdam menjelaskan alasannya menerima Hummer listrik tersebut. Mobil ini bukan untuk gaya hidup, tapi sebagai simbol bahwa teknologi bisa mendukung kehidupan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari dakwah saya tentang pentingnya menjaga lingkungan, katanya. Ia juga menekankan bahwa hadiah tersebut tidak mengubah prinsip hidupnya. Saya tetap seperti dulu, fokus pada mendidik para santri dan melayani umat. Jika ada yang merasa saya salah, saya terbuka untuk kritik, tapi tolonglah kritik dengan hati, bukan dengan kebencian, lanjutnya. Kata-kata Gus Ikdam menyentuh banyak hati. Beberapa orang mulai mengangguk setuju, sementara yang lain termenung, merenungkan apa yang baru saja mereka dengar. Setelah pertemuan itu, perlahan opini masyarakat mulai berubah. Banyak yang memuji keberanian dan kebijaksanaan Gus Ikdam. Media sosial pun dipenuhi komentar positif, mendukung langkahnya untuk memperjuangkan teknologi ramah lingkungan. Namun, masih ada segelintir orang yang tetap skeptis. Mereka berpendapat bahwa penjelasan Gus Ikdam belum cukup. Tapi Gus Ikdam tidak terganggu. Ia merasa telah melakukan yang terbaik. Ia juga mulai menerima undangan dari berbagai pihak untuk berbicara tentang teknologi dan lingkungan. Hal ini memberinya semangat baru untuk melangkah lebih jauh dalam perjuangannya. Untuk membuktikan niat baiknya, Gus Ikdam memulai kampanye lingkungan di pesantren. Ia mengajak para santri dan masyarakat untuk menanam pohon dan belajar tentang energi terbarukan. Mobil Hummer listrik itu kini digunakan untuk mengangkut bibit pohon ke desa-desa sekitar. Mobil ini bukan sekadar kendaraan, tapi alat untuk dakwah lingkungan, kata Gus Ikdam dalam sebuah acara. Perjuangannya mulai mendapat perhatian luas, bahkan dari pemerintah daerah. Gus Ikdam merasa bahwa kritik yang ia terima sebelumnya telah membawanya menuju jalan yang lebih besar. Seorang pengkritik keras Gus Ikdam akhirnya datang ke pesantren untuk bertemu langsung. Dengan hati yang lapang, Gus Ikdam menerima tamunya. Mereka berbincang panjang tentang perbedaan pandangan yang selama ini menjadi sumber konflik. Gus Ikdam mendengarkan dengan sabar, lalu menjelaskan pandangannya dengan rinci. Akhirnya, sang pengkritik mengakui bahwa ia terlalu cepat menghakimi tanpa memahami sepenuhnya. Pertemuan itu menjadi titik balik, membuktikan bahwa dialog dan pemahaman bisa menyelesaikan masalah lebih baik daripada permusuhan. Ketegangan di masyarakat perlahan mereda. Banyak yang mulai melihat Gus Ikdam sebagai teladan dalam menghadapi kritik dengan bijak. Ia merasa lebih tenang, meski tetap waspada untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Nyai Fatimah tersenyum melihat suaminya yang kini lebih tegar. Aku bangga padamu, Gus. Kau telah menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang, katanya. Gus Ikdam mengangguk, merasa bersyukur atas dukungan istrinya selama ini. Ia bertekad untuk terus melangkah, memanfaatkan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Gus Ikdam merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa sebagai tokoh publik, ia harus siap menghadapi ujian dari berbagai arah. Namun, ia juga belajar bahwa setiap kritik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan semangat baru, Gus Ikdam melanjutkan dakwahnya. Ia mengajarkan kepada para santri bahwa hidup harus dijalani dengan keikhlasan dan kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengubah semua orang, tapi kita bisa tetap konsisten dalam kebaikan, katanya. Kini, Gus Ikdam melangkah lebih jauh, tak lagi takut menghadapi ombak.
Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi ia yakin bahwa ia berada di jalan yang benar.